Shalom, semangat pagi, semangat iman dari Batam buat kita semua. Puji Tuhan, kita kembali bertemu hari ini Jumat tanggal 12 Maret 2021. Kita baru saja menikmati libur, dan biarlah hari ini ketika kita kembali beraktivitas seperti biasa, pun sebagian saya tahu mendapatkan libur panjang sampai hari Minggu. Namun poinnya ketika kita hari ini akan beraktivitas, kita perlu tahu satu hal, bahwasanya kita adalah gereja, kita adalah orang percaya, dan kita harus tampil beda. Kita harus bisa menjadi sesuatu magnet daya tarik dimanapun Tuhan tempatkan kita sekaliannya. Pagi ini tema yang saya angkat buat kita semua judulnya Yesus segalanya. Ya, maksud saya bukan hanya untuk aktivitas kita hari ini, tapi dalam seluruh aktivitas hidup kita, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun, dan seterusnya. Kita punya satu konsep, kita punya satu SOP kehidupan, namanya Yesus segalanya. Ya, kenapa harus Yesus segalanya? Karena hidup kita harus jadikan Yesus sebagai center. Kita harus jadikan Yesus sebagai pusat daripada segala apapun dalam hidup kita. Nah, ketika kita berkata Yesus segalanya, berarti saya bukan apa-apa. Ketika kita berkata Yesus segalanya, berarti saya ini hanya saya ini hanya orang-orang yang oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, bisa hidup sampai saat ini. Nah, itu dia. Yang paling penting adalah kita semua menyadari itu, dan kita mau melakukannya, menjadikan tema Yesus segalanya adalah SOP kehidupan kita sebagai orang percaya. Memang kita hidup di dunia tidaklah mudah. Artinya akan ada banyak benturan, akan ada banyak kepentingan yang menjumpai kita. Bahkan di tengah-tengah dunia pun, ketika kita sudah berusaha maksimal berbuat benar, masih saja orang berkata kita tidak benar, masih saja ada orang yang menuduh kita, bla 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 dan seterusnya. Tapi pagi ini dengar baik, SOP kehidupan kita sebagai orang percaya adalah Yesus segalanya. Jadi daur yang benar dalam hidup kita, ketika Yesus menjadi segalanya, ketika kita terjaga dari tidur kita, yang pertama kita cari Tuhan. Yang kedua, ketika kita mulai beraktivitas, kita andalkan Tuhan. Ketika kita sudah selesai beraktivitas, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karenanya hari ini biarlah secara khusus kita yang akan ke tengah-tengah dunia realita kerja kita memperhatikan satu hal ini. Yang pertama, ketika kita katakan Yesus segalanya, maka dalam seluruh aktivitas hidup kita, catat, dalam seluruh aktivitas hidup kita, firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 dan 24 itu senantiasa harus menjadi rema bagi kita. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ini menjadi sebuah keharusan dan kewajiban bagi kita. Sehingga kalaupun kita menjadi orang-orang dalam tanda petik kecil, penghasilan kita mungkin UMK, maka kita tetap bisa menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, tidak bersungut-sungut. Nah, kalaupun kita
hidup kita diberkati dengan sebuah jabatan, dengan sebuah posisi yang besar, itu tidak akan membuat kita rakus. Itu tidak akan membuat kita congok. Karena ada banyak kemudian terbukti korupsi itu bukan dari orang-orang kecil. Korupsi itu bukan datang daripada orang-orang yang terabaikan. Tapi korupsi itu datang daripada orang-orang yang punya posisi dan jabatan. Jadi Kolose 3:23-24, pastikan itu menjadi sebuah remote control dalam aktivitas kita sepanjang hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Nah, ketika kita di dunia ini tentu kita akan terus berinteraksi dengan dunia, apapun itu. Tapi ketika kita dalam dunia sekuler kita, khususnya di dunia kerja kita, kita berinteraksi, maka pastikan ini, firman Tuhan ini dari 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 juga menjadi rema bagi kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Tuhan, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi dimanapun kita berada, bahkan kita mungkin pedagang pasar sekalipun, kekudusan adalah sesuatu yang mutlak. Karena jangan salah, kita adalah representatifnya surga di atas muka bumi ini. Nah, yang jadi konyol adalah kalau kita kalah dalam interaksi kita dengan dunia sekuler kita. Kita ikut dunia. No, cannot be. Harus kita yang menjadi pemenang. Kita harus menjadi center. Kita harus menjadi pusat. Sebab SOP hidup kita adalah Yesus segalanya. Mudahkah itu dilakukan? Tidak mudah. Saya akui itu tidak mudah. Tapi catat baik-baik. Ketika Yesus segalanya, maka firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, ketika kita senantiasa menjadikannya rema, itu akan teraplikasi dalam hidup kita. Yang terakhir adalah ketika kita mengatakan Yesus segalanya, kita adalah pribadi-pribadi yang tahu diri. 1 Korintus 6, mari kita baca 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu diri. Pagi ini ketika kita berkata Yesus segalanya, saya mau mengakhiri tema ini dengan sebuah statement daripada Yohanes Pembaptis. Dari Yohanes 3 ayat 30. Ya, sebentar ya, Yohanes 3 ayatnya yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itulah dia, Yesus segalanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.